Bagi kita semua, perkenalkan nama saya Cindy Katarina Borus Ringo, program studi PGSD semester 4, NIM 8603111056, UPBJ Universitas Terbuka Medan. Hari ini saya akan mempresentasikan pengembangan RPP pelajaran mikro, tugas 4A, Identitas Pembelajaran Satuan Pendidikan SD Kartika 14 kelas 4 semester ganjil, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4B dengan topik teks narasi pengalaman berkesan dengan waktu 2 kali 35 menit satu pertemuan ketiga dari 6 pertemuan tahun pelajaran 2025-2026. B. Capaian dan tujuan pembelajarannya. CP-nya, peserta didik mampu membaca dan memahami teks narasi sederhana, serta mengungkapkan kembali isi teks dengan menggunakan kosakata yang tepat secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajarannya. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan unsur-unsur teks narasi, tokoh, latar, alur dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks narasi secara lisan menggunakan kalimat sendiri. 3. Peserta didik dapat menulis paragraf narasi pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan struktur yang benar. Alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nomor 1. Kompetensi mengidentifikasikan unsur teks narasi, indikatornya menyebutkan tokoh utama, 2. Menentukan latar, penilaiannya lembar kerja identifikasi unsur narasi, 2. Menceritakan kembali isi teks, indikatornya menceritakan kembali secara rutin, 2. Menggunakan kosakata sendiri, penilaiannya observasi dan unjuk kerja. Ketiga, menulis paragraf narasi pendek. Indikatornya 1. Menulis pembuka, isi, dan penutup. 2. Menggunakan ejaan yang benar. Penilaiannya produk tertulis. C. Profil pelajar Pancasila. Dimensinya bernalar kritis, manifestasi dalam pembelajaran. Bisa menganalisis unsur-unsur teks narasi dan mengevaluasi alur cerita secara logis. Kedua, kreatif, menyusun cerita narasi dari pengalaman pribadi dengan gaya penulisan sendiri yang unik. Yang ketiga, bergotong royong, manifestasi dalam pembelajarannya yaitu bekerja sama dalam diskusi kelompok untuk mengidentifikasikan unsur narasi bersama teman. D. Sarana, prasarana, dan sumber belajar. Media pembelajarannya 1. Teks narasi pendek berjudul Liburan ke Pantai bisa dibagikan dalam bentuk kartu cerita berwarna. 2. Kartu unsur cerita berupa tokoh, latar, dan alur untuk kegiatan sorting atau klasifikasi. 3. Papan tulis atau whiteboard interaktif. 4. Gambar-gambar ilustrasi pendukung cerita. Nah, sumber belajar 1. Bisa dapat dari buku siswa, yaitu Bahasa Indonesia kelas 4 SD. 2. Buku guru bisa Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Yang ketiga, kumpulan teks narasi anak pilihan. Perlengkapannya apa saja? Yaitu 1. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bisa dibagikan 1 lembar per siswa. 2. Alat tulis, pensil, pulpen, spidol warna, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kertas HPS untuk menulis cerita setiap siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1. Model pembelajarannya itu pendekatan Problem Based Learning atau PBL tambah Discover Learning. Scientific proposal pada peserta didik atau Student Centered Learning. Metode diskusi kelompok, tanya jawab, permainan kartu cerita, dan penugasan tertulis. 1. Kegiatan pendahuluannya bisa berlangsung selama 10 menit. 1. Yaitu aktivitas guru dan peserta didiknya. Guru bisa membuka pembelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Peserta didik menjawab serempak dengan semangat. Dikasih waktu 2 menit. 2. Salah satu peserta didik memimpin doa bersama sebelum memulai pelajaran atau nilai religiusnya. Dikasih waktu 2 menit. 3. Guru melakukan presentasi kehadiran dan memastikan kesiapan belajar peserta didik. Dikasih waktu selama 1 menit.
4. Apresiasi. Guru mengajukan pertanyaan tematik. Siapa yang pernah pergi berlibur ke tempat yang menyenangkan? Apa yang paling berkesan dari liburan kalian? Peserta didik berbagi pengalaman singkat. Waktunya dikasih 3 menit. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Waktunya 2 menit. 2. Kegiatan inti selama dikasih waktu 50 menit. Phase 1, orientasi pada masalah, dikasih waktu 10 menit. Guru membagikan teks narasi liburan ke pantai kepada setiap peserta didik dalam bentuk kartu cerita berwarna. 2. Peserta didik membaca teks secara mandiri dengan cermat selama 5 menit. 3. Guru mengajukan pertanyaan, apakah kalian sudah tahu apa saja bagian-bagian penting dalam sebuah cerita untuk memancing rasa ingin tahu. 4. Guru menampilkan pertanyaan pemandu di papan tulis untuk membantu peserta didik fokus saat belajar. Phase 2, mengordinasi peserta didik selama 5 menit. 1. Guru membagi kelas menjadi kelompok kecil, terdiri 4-5 orang per kelompok secara heterogen. 2. Setiap kelompok mendapatkan set kartu unsur cerita, kartu, tokoh, latar waktu, tempat, maupun alur. Yang ketiga, guru menjelaskan tugas kelompok, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan unsur-unsur narasi dari teks yang telah dibaca. Phase ketiga, investasi atau diskusi kelompok, dikasih waktu selama 20 menit. Nah, di sini peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan unsur-unsur teks narasi menggunakan kartu cerita sebagai alat bantu visual. Yang kedua, setiap kelompok mengisi LKPD yang telah disiapkan guru. A. Daftar tokoh dan karakter. B. Latar tempat dan waktu. C. Urutan kejadian atau alur. Guru berkeliling memantau, memberikan bimbingan dan pertanyaan yang mengarahkan tanpa langsung memberi jawaban. Yang ketiga, satu perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah dikerjakan. Phase keempat, mengembangkan dan menyajikan karya selama 15 menit. 1. Secara individu, peserta didik menulis paragraf narasi pendek yang berisi 5-7 kalimat berdasarkan pengalaman pribadi yang berkesan. 2. Guru mengingatkan struktur, kalimat pembuka, rangkaian kejadian, dan kalimat penutup. Yang ketiga, peserta didik juga berlatih menceritakan kembali isi teks liburan ke pantai secara lisan kepada teman sembakunya. Yang ketiga, kegiatan penutup, dikasih waktu selama 10 menit. 1. Aktivitas guru dan peserta didik. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran hari ini yang berisi tentang pengertian teks narasi, unsur-unsurnya berupa tokoh, latar, alur, dan lain-lain, serta cara menulis paragraf narasi, dikasih waktu selama 4 menit. Yang kedua, guru memberikan penguatan positif atas partisipasi peserta didik dan memberikan umpan balik konstruktif terhadap hasil kerja kelompok. Nah, dikasih waktu selama 2 menit. Yang ketiga, refleksi. Guru meminta peserta didik mengisi lembar refleksi singkat apa yang sudah dipahami, apa yang masih membingungkan, dan bagian mana yang paling menarik. Dikasih waktu selama 2 menit. Yang keempat, guru menyampaikan tugas mandiri, bisa menyelesaikan paragraf narasi dan membawa buku cerita favorit untuk pertemuan berikutnya. Guru menutup dengan salam, dikasih waktu selama 2 menit. Yang F, penilaian atau asesmen. 1. Asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Pertanyaannya itu bisa berupa apa yang kalian ketahui tentang narasi. Yang kedua, curahkan pendapat pengalaman membaca cerita. 2. Asesmen formatif. Selama pembelajaran, jenis asesmen, proses diskusi, instrumennya lembar observasi partisipasi kelompok, aspek yang dinilai kerjasama, kontribusi, komunikasi. Yang keempat, teknik observasi. Jenis asesmen yang kedua, LKPD, instrumennya lembar kerja struktur dengan panduan, aspek yang dinilai yaitu ketepatan, mengidentifikasi tokoh, latar, maupun alur. Tekniknya penugasan. Yang ketiga, jenis asesmennya itu presentasi, instrumennya itu rubrik untuk kerja lisan, aspek yang dinilai ada kelancaran, keruntuhan, kejelasan, kepercayaan diri. Tekniknya unjuk kerja. Yang ketiga itu ada asesmen sumatif atau produk tertulis. Nah, aspek yang penilaiannya itu struktur narasi berupa pembuka, isi, penutup. Nilainya itu 4.
sangat baik, ketiga bagian lengkap dan proporsional. 3, baik, ketiga bagian ada kurang proporsionalnya. 2, cukup hanya 2 bagian yang ada. 1, perlu bimbingan atau tidak ada struktur yang jelas. Yang kedua, kosakata dan pilihan kata. 4, sangat baik, kosakata beragam dan tepat guna. 3, baik, kosakata cukup beragam. 2, kosakata terbatas masih umum. 1, perlu, kosakata sangat terbatas. Yang ketiga, ejaan tanda baca. 4, nilainya ejaan dan tanda baca benar semua. 3, nilainya 1-3 kesalahan ejaan atau tanda baca. 2, cukup. 4-6 kesalahan ejaan atau tanda baca. 1, perlu lebih dari 6 kesalahan. Nah, aspek penilaian keterpaduan ide. 4, nilainya ide mengalir logis dan kohensif. 3, ide cukup mengalir dan kohensif. 2, beberapa ide tidak terhubung. 1, ide tidak berkaitan satu sama lain. Nah, nilai akhirnya itu bisa diperoleh selama 16 kali 100. Nah, G, pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial bagi yang belum mencapai tujuan, yaitu 1, pembelajaran ulang secara individual dengan guru. 2, menggunakan teks narasi yang lebih sederhana dan singkat. 3, pendampingan tema sebaya. 4, latihan tambahan. 5, penggunaan gambar sebagai scaffolding. Pengayaan bagi yang sudah melampaui tujuan. 1, menulis teks narasi yang lebih panjang. 2, membandingkan 2 teks narasi berbeda. 3, membuat ilustrasi atau gambar untuk melengkapi cerita. 4, menjadi tutor teman dalam kegiatan. 5, membuat komik strip berdasarkan cerita narasi. Hal lampiran. Lampiran teks narasi pembelajaran, contohnya yaitu liburan ke pantai. Minggu lalu, Rina dan keluarganya pergi berlibur ke pantai Pasir Putih. Mereka berangkat pukul 6 pagi menggunakan mobil ayah. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Sesampainya di pantai, Rina langsung berlari menuju tepi laut. Ia sangat senang sekali melihat ombak yang bergulung-gulung. Bersama adiknya, Budi, ia bermain pasir dan membuat istana pasir yang tinggi. Sore harinya, ibu menyiapkan bekal makan siang di bawah pohon kelapa. Mereka menikmati makanan sambil memandang matahari yang mudah tenggelam. Sungguh liburan tidak akan pernah Rina lupakan. Nah, di sini ada pertanyaan paduan LKPD-nya. Pertanyaannya itu, siapa saja tokoh dalam cerita? 2, di mana latar tempat cerita berlangsung? 3, kapan cerita ini terjadi? 4, apa kejadian pertama dalam cerita? 5, apa yang dilakukan Rina dan Budi di pantai? 6, bagaimana akhir cerita ini? Nah, LKPD ini dijawab oleh peserta didik berdasarkan teks yang sudah kita baca. Terima kasih, sekian dari presentasi RPP yang sudah saya buat. Salam sejahtera bagi kita semua.